Halo semuanya, selamat datang di channel Rahmat DP. Jadi video kali ini ya kita akan berbincang-bincang sedikit lah tentang ada seorang spotter yang sedang menjalankan studi di luar negeri. Dia Regen 04 KFAI, tapi sekarang dia sedang di Frankfurt. Ini dia Mas Ricardo Riki. Halo Mas, Halo, apa kabar? Sehat? ya sehat semua di sini. Ah, lagi di mana nih Mas? Lagi di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Udah berapa lama di Frankfurt, bro? Eh, saya di Frankfurt dari akhir Juli tahun lalu. Berarti berapa bulan ya? 9 bulan atau 9 bulan, ya 8-9 bulanan lah. 8-9 bulanan. Bagaimana rasanya setelah pindah dari yang iklimnya berbeda dari Indonesia gitu? Eh, 3 bulan pertama berasa disiksa hidup di sini. Oh, kok gitu? Karena kan kita di Indonesia nggak terbiasa untuk hidup tertib ya. Kalau di sini kan hidup semua serba tertib, maksudnya tertib dalam segala hal, dari waktu, dari aturan yang ada udah ditaatin. Ya 3 bulan pertama berat banget karena harus nyesuaiin sama, apalagi di sini saya tinggal di sini sama orang tua kan, orang tua ya, Iya. nyokap nyokap Indonesia tapi kan bokap tiri saya kan orang Jerman asli. Ngomong bahasa Jerman ya tadi. Hmm. Kedengaran sih, kedengaran. Hmm. Ya gitu deh. 3 bulan pertama berat banget rasanya, kayak pengen pengen nyerah, pengen balik ke Indonesia. Hmm. Cuman kayak buat motivasi diri sendiri lah. Masa iya udah sampai Jerman belum apa-apa udah balik kan. Ya. Ya, jadi kayak apa ya? Pandangan orang terhadap di luar negeri ya. Ya kalau buat liburan mah ya enak lah, tapi kalau buat tinggal, kalau mental kuat mendingan jangan. Harus berpikir 2 kali ya, juga gitu. Iya, pikir 2 kali. Karena jangan jangan cuman mikir enaknya doang gitu loh. Kita di sini bukan cuman saya doang, maksudnya ya mungkin untuk mereka mahasiswa Indonesia yang datang ke sini dengan duit yang banyak dari keluarga yang amat sangat mampu, mungkin mereka bisa membawa Indonesia ke sini. Indonesia dalam arti hidup mereka di Indonesia bisa dibawa ke sini. Ya. Yang sering jajan, sering nongkrong segala macam. Tapi kalau yang dari keluarga yang pas-pasan, menengah ke bawah, atau enggak yang emang bener-bener niat mau belajar, beda dah. Jangan jangan ngarep hidup lu enak di sini. Kalau niatnya Wow. mau belajar ya. Hmm. Ada. Terus ke spottingnya itu. Kalau selama di Frankfurt berapa kali spotting? Maksudnya dalam seminggu berapa kali? Kalau ngomong spotting, saya spotting karena saya masih norak ya. Karena jarang kan nggak pernah ngeliat tuh. Jarang banget ngeliat di Jakarta namanya 747, apalagi 380 ya kan. Wah iya, 380 Pas banyak. sampai sini kayak, apalagi pas sampai sini kayak awal-awal awal-awal mulai spotting tuh bulan 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 November apa Desember gitu. Itu udah masuk musim dingin. Jadi pertama kali spotting di musim dingin tahun lalu. Pas sampai lokasi ya excited banget karena bisa ngelihat langsung 380 landing. 380 udah kayak 737-nya Lion gitu. Bolak-balik, bolak-balik. Apalagi bisa ngelihat 340 600, 340 300 kan. Oh, A340 ya. Wah, yang udah Nah, udah nggak kesini lagi. Jadi
Makanya 340 kan di Indonesia apalagi kagak pernah datang kan ke Jakarta. Iya, betul. Ya mungkin zaman dulu Lufthansa waktu masih buka rute ke Jakarta dia pernah buat 340 karena saya pernah naik 340-nya Lufthansa waktu itu. Sekitar tahun 2012 sampai 2013 gitu. Oh, udah lama ya. Udah lama banget makanya. Makanya kalau ada spotter-spotter yang dulu-dulu bahagialah pernah dapat 340-nya Lufthansa. Ini, lanjutnya nih. Jarak dari rumah ke lokasi spotting bagaimana, Mas? Ngomongin jarak lebih jauh kalau spotting di sini karena di sini nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Ya ada sih sebenarnya Uber, tapi mahal. Berapaan tuh? Berapa ya? Buat jarak yang contoh nih kalau di Jakarta, kalau di Cengkareng ya, kayak dari stasiun Tangerang sampai sampai tempat spotting lah, taruhlah di Aeropolis ya. Kalau di Jakarta kan itu kisaran berapa kilo sih? Ya kira-kira 8 kilo, 9 kiloan lah. 20 ribuan Itu lah. kan ya 10.000, 12.000 kan. Ah, Kalau di sini nggak ada jarak, nggak ada lebih dari 5 kilo aja harganya udah berapa euro ya? 18 euro, 18, 19 euro. 18 euro tuh Ya sekitaran sekitar 300. 280, 300 ribuan lah. Sekarang 300 ribu lah. Kalau di kursnya 16.900. Berapa? Ah, 300 ribuan. sekali jalan tuh. Sekali jalan. Itu juga nggak nyampe 5 kilo lebih. Wah, gila. Dan filmnya tuh beda banget ya sama CGK. Kalau di sini kan tempat spotting disediakan sama bandara. Jadi di sini tempat spottingnya disediakan. Ya setiap bandara punya ciri khasnya masing-masing lah. Kalau di Jadi, Frankfurt ya jangan berharap lebih banget kayak di Munchen, di Munich atau di mana ya? Yang dekat lagi. Atau di Swiss gitu misalnya. Ya Frankfurt ya gitu doang. oh iya, pertama kali tahu tempat spottingnya bagaimana itu? Kan kalau di CGK kan kita carinya sendiri gitu, jalan-jalan keliling runway. Misalnya kalau aktif 25 kita cari tempat yang dekat sama ujung 25. Nah, kalau di Frankfurt sendiri bagaimana cara tahu lokasi spottingnya itu? Ada banyak caranya, bisa pakai dari spotter guide. Ada pakai apa lagi? Bisa langsung nanya ke websitenya spotter Frankfurt. Jadi mereka punya websitenya. Oh, ada punya websitenya juga. Bisa dicari di Google websitenya apa tuh spotterfrankfurt.com atau apa gitu. Terus apa lagi ya? Atau lah bisa langsung nanya sama spotter Jermannya. Udah ada kenalan di sana. Sejauh ini udah ada 5 atau 6 orang yang kenal. Cuman domisili mereka nggak asli Frankfurt. Domisili mereka ada yang di Stuttgart, ada yang di Hamburg, ada yang di Munchen, Munich. Wah, jauh-jauh juga ya mereka bela-belain ke Frankfurt. Ya, makanya. Ini hal yang krusial sih. Bagaimana menurut Mas Riki itu apa yang membedakan antara di Frankfurt sama Indonesia mengenai spotternya? Kalau dari spotternya sendiri, ya namanya di Eropa ya mereka jangan ngarep ramah banget lah sama mereka. Susah dapetin yang ramah. Karena kalau di Eropa kan mereka individu. Kalau di Indonesia enaknya kita bisa cepat dapat teman banyak, bisa. Terus bisa berbagi ilmu gampang. Kalau di Jerman ya ada spotter yang baik, yang ramah, yang mau berbagi ilmu, tapi nggak bisa dibilang semua lah. Ya mungkin di Indonesia juga sama sih.
ada juga supporter yang ramah, supporter yang nggak ramah, cuman tetap lah orang Indonesia mau dibilang nggak ramah ya tetap aja ramah. Iya kan, orang-orang pada bilang oh, orang Indonesia tuh ramah banget gitu katanya. Iya, maksudnya gini, seenggak ramah-ramahnya orang Indonesia masih tetap ramah orang Indonesia gitu loh. Itu ramahnya orang Indonesia. Oh, sebegitunya ya perbandingannya antara orang Eropa dengan. Iya makanya jadi jangan apa ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang Eropa yang wah mereka juga ramah kayak orang Indonesia, enggak, jauh. Intinya mereka akan ramah sama kita kalau kita respect sama dia lebih. Karena mereka kan ngerasa gimana, ngerasa superior ya, ngerasa atas gitu. Ya mungkin itu pandangan saya doang, kalau pandangan yang lain nggak tahu ya. Iya, iya. Ya, asal kita ngasih respect sama mereka, asal kita ngerasa diri kita tamu di negara mereka, mereka ya open welcome sama kita. Tapi kalau kitanya juga udah sombong segala macem, ya jangan harap deh dapat kenalan orang Jerman, apalagi kenalan orang Eropa. Ya buat teman-teman juga ini sekedar ingatkan juga lah untuk bisa saling respect lah antar sesama supporter baik Indonesia maupun yang tamu-tamu dari luar lah, bisa kita saling respect gitu lah ya. Jangan Hmm. mentang-mentang udah lama jadi supporter terus kalian sombong gitu. Itu tidak baik lah. Aku aja selama ini sporting masih pengen nambah ilmu dari teman-teman yang lain, bahkan dari teman-teman CK juga seperti Anda. Ya intinya mah berbagi ilmu tuh penting lah, jangan pelit-pelit ilmu. Ah, betul sekali. Toh juga kalau kita berbagi ilmu kan ilmu kita nggak habis kan. Yes, betul sekali. Ada hal yang menurut Mas Riki itu paling berkesan selama sporting di Frankfurt? Sejauh ini yang paling berkesan eh bisa bisa dapetin bisa dapetin apa ya? Itu 748-nya Korean Air Cargo. Oh iya. Kenapa? Karena di Indonesia di Cengkareng terutama Korean Air kan bawa 777 terus datangnya juga subuh-subuh pagi-pagi, terus jadi kayak dia datang subuh juga udah cabut gitu. Jadi kita nggak pernah, jarang ada supporter CGK yang bisa dapat Korean Air di Indonesia gitu loh. Apalagi Korean Air yang apa namanya yang penumpang juga datangnya kan malam. Jadi kita nggak pernah dapet gitu. Nah, pas sudah dapet sekali Korean Air Cargo 748 kayak udah terbayarkan lah. Akhirnya selama ini pengen dapetin Korean Air, akhirnya dapat juga gitu. Oh iya iya. Selain Korean Air itu ada apa lagi? Ini Asiana juga. Oh iya. Asiana Asiana juga ya livery apa maskapainya mereka ya udah bawa cukup lengkap lah ke Jerman. Pakai 777-200, pakai 350, pakai 380. Ya itu. Cuman tinggal kurangnya 330-nya aja, 330-nya kayak juga nggak bakal kesini juga. Tapi ya udah bisa dibilang lengkap lah. Dapat tiga-tiganya. Di Indonesia kan Asiana juga malam kan. Ya sama cuma A359 aja. Nah itu dia Asia. makanya. Sama Asiana Cargo tuh, Oh, 747. anjay. Nah, kalau hal-hal yang berkesan juga pasti ada hal yang membuat tidak enak selama sporting. Itu dukanya maksudnya. Dukanya diremehkan sama supporter asli Jerman. Maksudnya apa tuh? Jadi waktu itu saya lagi mau spotting, terus waktu itu saya masih bawa kameranya orang tua saya, pakai pakai Sony Alpha seri A3 sekian lah, pokoknya seri rendah lah. Terus lensanya juga cuma lensa 200.
Terus habis itu ada orang sebelah saya udah mulai lancar kan bahasa Jerman. Ada orang sebelah saya ngomong gini, emang kamu dengan kamera kayak gitu sama lensa kayak gitu bisa dapat hasil foto yang bagus. Terus dalam hati saya, ya saya foto buat diri saya sendiri. Mau saya upload ke Instagram, ya saya juga pasti milih-milih. Apa urusannya ngurusin kamera saya sama lensa saya? Dalam hati saya gitu. Ya, Iya, iya. saya cuman respon ke dia kayak, ya saya kan spotting mau pakai kamera apapun ya hak-hak saya. Urusan Anda untuk ngatur saya apa? Akhirnya dia, yes, sering dia juga spotting di Frankfurt. Dia juga dia sering upload fotonya di Jet Photos, tapi namanya saya samarkan. Eh, ya itu dia. Emang sih kamera dia ada 2 biji. Canon serinya seri 1 digit semua. Lensanya lensa lebih dari 300. Iya sih, foto-foto dia bagus sih. Maksudnya kayak dia suka kesini kesana, pergi kesana sini buat spotting segala macam. Tapi ya, yang nggak usah ngomong kayak gitu lah. Maksudnya kayak kalau ada orang yang terlalu sensitif kan, jadi dia malah jadi malas juga spotting kayak, ya gue diremehkan gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita kurang respect sama orang yang gitu ya. Mm-mm. Nah, nggak tahu di Indonesia ada nggak tuh yang kayak gitu. Tapi kalau ada sih, ya tolonglah jangan kayak gitu. Hargai sesama spotter lah. Mau dia spotting pakai HP, mau dia spotting pakai pakai kamera pocket atau apa ya tetap aja dirangkul sih. Maksudnya kayak Biar tunjukkan saling ciri khas Indonesianya lah gitu. betul. Kan ciri khas Indonesia kan gotong royong. Nah, itu yang harus ditumbuhkan lagi loh bagi spotter Indonesia juga. Jangan saling menjatuhkan lah ceritanya. Betul. Intinya sih Nah, kalau ada yang melakukan kesalahan segala macam ya ditegur aja dulu, nggak usah dijelek-jelekan gitu maksudnya. saya melihat dari Instagramnya Mas Riki ini eh, semuanya berasal dari dalam semua ya hasil foto-fotonya. Nggak pernah kelihatan ada pagar ya. Ada sih Ya satu ada dua, sih ada 1-2 biji yang pakai ada, pagar. tapi ada yang berasa di dalam gitu loh. Tapi kok kayak deket banget anjir. Yang Ya di Frankfurt ada berapa tempat? Ada satu dua tempat yang kita bisa sebagai spotter bisa ambil close up shoot. Contohnya kayak yang tempat spotting yang di runway 25 right, 07 left. Itu dia ada satu platform tempat buat spotting yang emang posisinya deket banget sama pesawat. Kira-kira ya cuman berapa langkah dari pesawat? 10-15 langkah dari pesawat. Jadi kayak emang deket banget. Jadi situ kita bisa close up zoom sampai ke kokpitnya segala macem. Jadi kita bisa ngerasa spotting dari dalam. ya betul. Itu Jadi kelihatan kelihatan banget. Jadi Ricky berasa order sekarang. itu sebabnya kenapa beberapa foto saya bisa close up dekat sekali dengan pesawat. Iya, apik tenang sumpah. Dan biasa kalau Mas Ricky editnya pakai apa? Kalau upload ke Instagram, ngeditnya sementara masih pakai Lightroom Mobile. Oh, mobile ya? Saya masih pakai mobile. Kalau pakai yang PC agak ribet, masih belum terbiasa. Oke. Jadi mau dibiasakan dulu pakai laptop, pakai PC pelan-pelan. Kalau kata orang sih hasilnya lebih bagus dari PC, tapi di mata saya kayaknya sama aja. Di upload ke Instagram kayaknya sama aja.
Iya, soalnya kalau dia upload di Instagram kan pasti Instagramnya bakal ngompres lagi fotonya. Jadi ya Itu dia makanya foto kita dikompres. Ah ya, dengar-dengar si Ricky punya JP. Ada JP-nya kan? Ntar kasih lihat baru screen-nya. baru nyoba baru nyoba. Itu juga fotonya bukan foto-foto saya tapi yang edit bukan saya. Yang edit tuh Andre. Oh, IG-nya apa namanya? Andre Andre Francesco. Francisco. Ya. Dia yang ngeditin. Saya minta tolong ke dia ngeditin karena saya masih nyoba-nyoba belajar buat ngedit pakai PC supaya bisa detail ngeditnya. Jadi saya minta tolong dia dulu. Itu juga baru satu foto di JP saya. Barusan Express. Jurusan Express. Jalur 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 dieditin. Gara-gara dieditin. Dieditin. Ya, dulu juga aku juga gitu dulu. Apa ngeditnya bikin akun jet photos iseng-iseng. Terus dimotivasiin sama Mas Hafid. Kenal kan Mas Hafid Kustantio? Ah, Nah, itu pernah gitu sekali ke OPG. Dia kayak menyuntik aku untuk bikin jet photos. Waktu itu sama Mas Hafid itu pas April 2017 ya. ah, Aku masih pakai kamera pocket. Pernah sekali ah, dipinjemin dia punya kamera dia DSLR pakai lensa 70-300. ah. Iseng jepret, masukin JP. Anjir keterima dong. Kok bisa gitu loh. Dia dengan sedikit tutorial dari Mas Hafid gitu ya. Kok tiba-tiba oh ini ya sulitnya menghasilkan foto yang berkualitas gitu. Kalau dari JP sih apa ya? Sebenarnya saya nggak terlalu ini banget sama JP ya. Maksudnya kayak ya oke lah masukin foto ke JP untuk kita tahu kualitas foto kita kayak gimana di mata orang yang memang menilai foto itu dari dari pengaturan kameranya, ngeditnya segala macam. Cuman saya nggak ngerti sih kriteria di JP tuh maksudnya mereka melihat foto kita tuh menilainya gimana karena saya punya teman spotter Jerman, temennya dia itu screenernya Jet Photos. Oh, mantul ya dan Screenernya Jet Photos. Nah, katanya temennya dia pun yang jadi screenernya Jet Photos aja kadang-kadang menilai foto di Jet Photos itu tergantung dari moodnya dia suka atau enggaknya terhadap foto itu. Jadi kita semenjak dia ngomong kayak gitu, akhirnya saya kepikiran lah. Terus selama ini ngupload foto di Jet Photos kalau ada orang kayak gitu yang semacam screenernya yang istilahnya mut-mutan. yang mut-mutan ngelihat ini jelek, ini saya nggak suka pesawatnya atau segala macam ya buat apa ngupload Jet Photos gitu loh. Iya ya, kok aku baru sadar ya. Yang selama ini kita Ya. ngedit bagus-bagus, terus setelah edit bagus-bagus, terus dilihat di screenernya mut-mutan, dia nggak mau terima. Sudahlah, ini jangan terima bangke. Iya Ternyata terus gitu. dikasih alasannya kayak yang Cuma kelebihan kontras, kekurangan kontras, apa segala macam. Maksudnya kekurangan atau kelebihannya yang kecil-kecil gitu loh. Maksudnya kayak mereka mau nyari yang sesempurna apa dari foto itu gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk foto saya dimasukin ke kompetisi. Contohnya kalau misalnya ada kompetisi foto aviasi, saya coba masukin foto saya. Itu kayak lebih jelas gitu maksudnya siapa yang nge-screener kan jurinya kelihatan kalau kompetisi. Maksudnya jurinya tuh A, B, C, D, E sampai Z gitu misalnya. Kita tahu oh dia emang berkompetensi dalam screening foto. Sebenarnya kalau jet photos kita kayak screenernya siapa sih? Orangnya siapa gitu. Ya kita nggak tahu siapa siapa screenernya. Maksudnya ya mungkin bisa dicari, cuman kan kita nggak tahu totally semuanya screener yang ada di jet photo siapa aja gitu loh. BTW udah ikut FI sudah kabar baik belum? Saya juga belum masukin itu.
Saya belum ada sempat waktu buat masukin foto. Terakhir saya upload foto di Instagram aja juga waktu yang Asiana itu kalau nggak salah. Terakhir uploadnya pas iya Asiana, betul. Tanggal berapa tuh? Bulan Maret bukan? 26 Maret. Nah, udah lama banget makanya. Stok foto banyak, mau ngedit ada, cuman waktunya yang nggak nemu. Karena kesibukan kuliah juga ya, jadi gitu. Iya, karena semenjak di rumah kerjaan kampus banyak. Tambah lagi kerjaan rumah, suruh ini itu. Kitanya kagak kerja di rumah, dikira males. Stay at home ya. Iyo, menjaga ego untuk kesehatan bersama. Betul sekali. Yang kayak spotter-spotter di luar sono yang bandel-bandel gitu. yang ngejar trafficker Karena kalau saya di sini mikir, saya di sini masih punya oma. Oma saya udah tua. Kalau saya keluar rumah terus saya kena corona yang terinfeksi oma saya, kasihan. Seharusnya spotter di Indonesia tuh juga mikir gitu. Saya tinggal di rumah sama siapa? Oh, ada orang tua saya, umurnya begini, punya penyakit apa, segala macam. Ntar kalau saya keluar, ntar saya keinfeksi, terus yang kena orang tua saya. Harusnya mereka bisa mikir panjang sampai segitu. Bukan cuma untuk ngejar traffic rare. Traffic mah bisa dicari kapan aja gitu loh, maksudnya. Kalau emang kita udah jodoh sama pesawat itu pasti ketemu terus kok. Contoh paling real, saya ngincar banget 747-8-nya Lufthansa yang retro livery. Oh iya, ada. Sekalinya dapat terus. Malah akhirnya saya dapat dari semua sisi tempat spotting yang disediain sama bandara. Dari posisi approach, dari posisi masuk ke runway, dari posisi mau rotate segala macam, dapat semua. Jadi kagak usah inilah, nggak usah. Jangan terlalu egois terhadap traffic. Justru harus menahan ego untuk cepet-cepet coronanya mati, rantai penyebarannya putus, sampai nanti udah benar-benar clear, barulah spotting lagi. Ya, terima kasih buat Mas Riki tentang sharing-sharingnya selama di luar negeri ya, Mas. Oke. Semoga di sana ya, semoga sehat selalu ya. Tetap di rumah aja. aja. Salam juga buat yang di sana, sehat semuanya, jaga kesehatan. Terus ingat anjurannya KFAI, kalau KFAI bilang belum boleh spotting, jangan spotting dulu. Siap. Oke, baiklah. Demikian dari sesi pembincangan kita dengan Mas Riki. Jangan lupa follow Instagramnya. Di Instagramnya siapa, Mas? Ricky Tre, RICKYTHRE. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.